Saat ini mulai ada istilah vasektomi dalam salah satu program KB. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar atau testis. Mengenai hal ini, bagaimana hukumnya dalam Islam, Buya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada hukum kontrasepsi. Ada hukum kontrasepsi yang ulama mengatakan jelas-jelas boleh, nggak ada masalah. Sayyidina Jabir pernah melakukan kunna na'zil wal wahyu yanzil. Kontrasepsi menghindar dari kehamilan dengan cara azl, mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini adalah permasalahan dikembalikan kepada pelakunya sendiri. Secara hukum adalah dia mengeluarkan sperma adalah di luar rahim. Tidak ada catatan berat karena berdua suami istri, hanya catatannya adalah kerelaan dua-duanya. Kalau sang istri rela atau suami rela, sah-sah saja. Itu azl. Atau mohon maaf yang kedua adalah tidak melibatkan orang lain. Laki-laki itu adalah kesepakatan bersama adalah pakai, mohon maaf, pakai kondom. Maka itu jelas, nggak ada masalah. Karena tidak melibatkan orang lain. Nah, kalau sekarang sesuatu yang melibatkan, termasuk mohon maaf, minum pil KB dan sebagainya, tentunya itu hanya bertanya pada dokter saja, mempengaruhi kesehatannya atau tidak. Kalau mempengaruhi ya jangan. Pil KB, kemudian ada lagi pakai menghitung hari subur dan sebagainya, itu sah-sah saja. Kemudian ada yang kemudian setelah itu permanen dan tidak permanen. Yang tidak permanen seperti tadi, pakai kondom, kemudian azl, kemudian juga pakai pil dan seterusnya adalah tidak permanen. Kemudian tidak permanen ada yang tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada satu hajat yang mendesak, mohon maaf, yang harus membuka aurat besar, memasang IUD misalnya, itu kan melibatkan. Kalau memang dibutuhkan seorang wanita karena satu hal mungkin yang Anda harus melibatkan, karena seorang perempuan yang memasang IUD harus, kecuali suaminya yang dokter, dimasukkan sendiri dan sebagainya. Tentunya ada dalam keadaan darurat, keadaan tertentu, misalnya untuk menunda kehamilan atau karena memang hari ini betul-betul belum, ini pakai IUD paling ringan, tapi awas pada siapa yang memasangnya. Kalau ternyata masangnya adalah bukan suaminya sendiri, ya harus banyak istighfar. Tapi kalau masang kaum laki-laki, dosa di atas dosa, naudzubillah. Laki-laki bukan suaminya, naudzubillah. Paling tidak perempuan yang solehah dan sebagainya, itu pun masih ada bagian daripada kesalahan yang dia harus minta ampun kepada Allah. Karena apa? Telah membuka aurat besarnya untuk dilihat oleh kaum wanita. Biarpun perempuan nggak boleh melihat aurat besarnya. Apalagi naudzubillah, seorang suami nggak punya cemburu, istrinya dibuka oleh kaum laki-laki. Bagaimana itu? Ini adalah kontrasepsi. Kemudian ada lagi kontrasepsi yang sifatnya permanen. Ini kontrasepsi permanen, ini yang apakah mencabut rahim atau mengangkat rahim dan sebagainya, atau tadi disebut vasektomi dan topiktomi lah. Kalau vasektomi kepada kaum pria, topiktomi pada wanita, yang kita belum tahu betul keterangannya, apakah betul itu adalah sudah pasti nggak akan pembuahan lagi. Kalau memang sifatnya permanen beneran, tidak mungkin ada pembuahan, seorang laki-laki tidak bisa membuahi, atau seorang perempuan yang topiktomi tadi tidak bisa dibuahi, maka itu jelas mendahului kehendak Allah, seolah-olah karena sudah mentang-mentang punya anak, dan tidak boleh itu semuanya. Kalau yang sifatnya permanen, kecuali permanen bagi wanita yang jika hamil membahayakan kehidupannya, maka boleh permanen. Jika seorang wanita sudah berkata medis, kalau dia hamil melahirkan bisa mengancam nyawanya, atau membahayakan, ada penyakit yang ini membahayakan janin dan seterusnya. Kalau ibu ini melahirkan, pasti janinnya begini, kesepakatan medis. Kalau ibu ini melahirkan, bahaya buat sang ibu, boleh dengan yang permanen. Karena menurut medis, penyakitnya sudah susah disembuhkan. Menurut medis aturannya. Wanita. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak ada alasan untuk melakukan vasektomi tadi. Kenapa? Laki-laki bisa saja, mohon maaf, semoga panjang umur anak-anak. Sudah umurnya 60 katanya, oh anak saya sudah gede-gede semuanya. Merasa cukup, tak tanya gempa bumi, istrinya seanaknya mati semuanya. Dia nikah lagi gak punya anak nanti. Jangan mendahului Allah deh. Jangan biasa melakukan sesuatu yang tidak. Anda mendahului Allah, seolah-olah sudah punya anak kok dan sebagainya. Berarti Anda sudah memutus, sehingga spermanya tidak bisa membuahi. Tidak perlu pakai itu. Karena itu kalau laki-laki tidak ada tawar. Kalau memang topiktomi, ada vasektomi tadi adalah memang betul-betul menjadikan seorang laki-laki tidak bisa membuahi, permanen yang sifatnya. Artinya sudah seolah-olah saya tidak pengen punya anak lagi. Sudah menjamin anakku bakal hidup dan gede semuanya. Tak tahu mati semuanya, maka yuk. Jangan mendahului Allah deh. Hati-hati, jangan mendahului Allah. Kalau Anda ingin menghindar dari itu semua dengan cara mungkin yang
yang aman, yang tentunya tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk syariat. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya ya, yang punya anaknya soleh-solehah, yang harus menunda tentunya dengan cara yang ikut petunjuk para ulama, para medis, para dokter. Dokter lebih tahu, ya. Dokter lebih tahu, tinggal dokter nanti diarahkan tentang caranya. Nggak tahu masih ada lagi bentuk kontrasepsi seperti apa lagi yang kita belum punya wawasan luas tentang itu semuanya. Cuman kita dengar katanya steril itu adalah bisa dikembalikan lagi. Ada steril mungkin yang topiktomi itu adalah diikat katanya, bisa dilepas lagi. Ada yang memang diputus atau dibakar dengan cara apa? Allah alam, saya tidak ngerti. Mungkin ada dokter bisa menjelaskan besok, menjelaskan tentang vasektomi, topiktomi di majelis ini boleh-boleh saja. Akan tapi hukumnya adalah jika sifatnya permanen, bagi wanita yang tidak ada hajat mendesak, bukan karena darurat, tidak diperkenankan. Kalau laki-laki, apa daruratnya laki-laki? Laki-laki tidak akan melahirkan sampai kapan. Nah, jadi kalau laki-laki tidak ada. Kecuali laki-laki ada berita, kata medis, kalau laki-laki ini menularkan barangkali, menularkan penyakit atau apa. Tidak tahu itu. Itu kan sebetulnya masalah bebasahannya, bukan spermanya. Misalnya haid dan sebagainya. Tentunya tidak harus dengan itu, tapi dengan mungkin ingin menggauli istrinya dengan mohon maaf, kondom dan sebagainya supaya tidak menular kepada istrinya. Itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh dokter atau ahlinya. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, menjadikan semuanya orang warok yang takut haram, takut dosa, takut murka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.